Wahai sekalian manusia, kalau seandainya dosa kalian itu setinggi langit, kata Allah Subhanahu wa taala, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lakum, maka aku akan ampuni dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina hadisan bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk aku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka dalam satu tujuan, menimba ilmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk aku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-41 berjudul tentang ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ittiba', ada taklid. Kalau taklid itu mengikuti tanpa tahu dasarnya apa. Kalau ittiba' ini mengikuti benar-benar tahu dasarnya dan tahu apa yang diikutinya. An Nabi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai mengikuti atau hingga mengikuti hawa nafsunya apa yang telah dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisun hasan sahihun, hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh di dalam kitab Hujjati bi isnadin sahih, dalam kitab Hujjah dalam sanad sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita dianggap tidak beriman, kita dianggap belum sempurna imannya apabila kita belum mengikuti jejak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama urusan nafsu, baik itu nafsu dunia dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita mengakui kita umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, harusnya kita bisa mengatur nafsu kita. Ingat, Nabi Muhammad tak banyak maunya di dunia, tak juga tergolong orang yang cinta dunia. Tapi harusnya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW mengikutinya, jangan sampai kita tidak mengikutinya. Apa yang diajarkan oleh baginda kita harus kita lakoni, harus kita kerjakan. Jangan hanya mengaku sebagai umatnya namun tidak pernah mengikuti sunnahnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikuti
sunnah Nabi Muhammad SAW, maka bukan tergolong umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahuilah, dari Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mampu masuk surga, tidak ada yang mampu masuk surga kecuali dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat Nabi terdahulu dulu, umat Nabi Muhammad dulu. Kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Udah hidup setelah Nabi Muhammad diakui umat, amin. Ntar masuk surga paling duluan. Kalau kita ngikutin sunnahnya, ngikutin ajarannya. Jangan hanya ngaku kita ini umatnya, tapi tidak pernah mengikuti sunnahnya. Alergi dengan sholat qobliyah, alergi dengan sholat ba'diyah, alergi orang sholat tasbih. Itu apaan sholat tasbih? Ajaran dari mana? Bacaannya apa? Rokaatnya lama banget. Padahal bukannya karena ajarannya yang salah, tapi kitanya aja malah sholat lama. Kelamaan sholatnya, akhirnya Pak, sholatnya yang disalahkan. Hilang sunnahnya, hilang pengakuan. Tidak pantas kita mengaku bahwa kita ini umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengakui umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atur hawa nafsu kita, atur keinginan kita terhadap dunia. Jangan banyak maunya tentang dunia, tapi banyaklah maunya untuk bahagia di akhir. Ya. Kalau orang sudah banyak maunya untuk di dunia, sulit untuk bahagia di akhir. Dan saya bilang, sudah disampaikan pada pekan lalu, pada minggu lalu, bahwasanya dunia ini hanya tempat kita lewat. Dan beranggapanlah bahwa kita hidup di dunia ini seperti pendatang. Artinya apa? Tidak bisa semaunya. Ada aturan yang ada yang harus kita taati, yaitu syariat Islam. Jangan hidup nyari pembenaran. Hidup harus nyari kebenaran. Kalau nyari pembenaran nggak usah hidup. Harus nyari kebenaran. Karena kebenaran itu ketika kita ikuti, insya Allah kita akan sampai kepada pelabuhan. Apa itu pelabuhannya? Pelabuhannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadilah umat Nabi Muhammad bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi perbuatannya juga dengan cara mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sunnahnya banyak. Zikir setelah salat sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak istighfar, sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak istighfar kita, perbanyak zikir kita, perbanyak amalan-amalan sunnah kita, perbanyak sedekah kita. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian hari kelak kita semua akan bermuara pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad. Surga tidak disiapkan untuk orang-orang yang cintainya. Surga itu disiapkan uiddat lil muttaqin, kata Allah. Telah aku siapkan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku. Siapa orangnya? Orang yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan berbakti kepada orang tuanya, baik ibunya. Itu penjelasan hadis yang ke-41. Hadisnya pendek. Tanya malam ini itu sekalian tamat. Jadi ke depannya bisa langsung ngaji, kita pikir bahas masalah zakat. Ya, selama ini zakatnya masih keliru. Yang zakatnya ngakal-ngakalin biar ukurannya lebih rendah, biar bayarnya lebih rendah. Ke depannya kita akan bahas masalah zakat. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-42. Al-hadis tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42 merupakan hadis penutup. Tak terasa udah 2 tahun setengah kita ngaji. 2 tahun lebih, kurang lebih kita ngaji. Udah tutup nih. Udah hatam, bukan udah tutup, udah hatam kitab Arba'in Nawawiyah.
Hadis yang ke-42 ini berjudul rahmatullahi ta'ala ala bani Adam. Rahmat Allah Ta'ala atas umat manusia. Judulnya rahmat Allah Ta'ala atas umat manusia. Ibnu Adam itu manusia. Jadi hadis yang ke-42 ini berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Apa bunyi firman-Nya dalam hadis qudsi? Hadis ini merupakan hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai sekalian manusia. Ya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan hadis qudsi, hadis suci kalau diterjemahkan. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya apabila kalian berdoa kepadaku, datang kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku telah mengampuni segala dosa kalian. Ala ma kana minka wala ubali. Apapun yang pernah kalian lakukan, aku nggak peduli, kata Allah, kalau kalian minta ampun. Ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, lau balaghat dhunubuka ananas samai. Wahai sekalian manusia, kalau seandainya dosa kalian itu setinggi langit, kata Allah Subhanahu wa taala, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosa kalian. Ya bani Adam, wahai sekalian manusia, kata Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya apabila kalian atau seandainya kalian datang kepada aku, walaupun kesalahan kalian, dosa kalian seluas penuh bumi ini menampung dosa kalian, tsumma laqitani, kalau kalian berjumpa kepadaku, la tusyriku bi, dan kalian tidak pernah menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, syai'an, dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangi kalian dengan seluas-luasnya ampun. Hadis riwayat At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih, dan disebutkan ini merupakan hadis hasan. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya jangan pernah merasa kita manusia yang paling banyak dosa lantas Allah tidak mengampuninya. Ini apa yang berfirman? Luar biasa penutupan hadisnya dibahas ini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sebanyak apapun dosa kita, seluas langit dosa kita, kali tumpuk di bumi ini, dosa kita nyampe ke langit, luasnya dari ujung bumi sampai lagi ke ujung bumi. Dosa kita itu, kalau kita datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita, Allah akan memaafkan kita, Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Hari ini kita saja yang kegeeran, merasa paling banyak dosanya, lantas nggak mau bertaubat. Nggak begitu konsepnya. Kalau banyak dosanya, jangan malu, bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi. Ingat, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan rahmatku
amat sangat luas dari segala sesuatu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan begini, Allah sudah nyampaikan begini, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, dan jangan malu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah sangat luas rahmatnya, sangat luas ampunannya, tinggal kitanya saja. Bahkan dalam satu riwayat dulu saya diajarkan, ketika kita meminta ampun baru menanamkan niat saja di dalam hati kita, mau bertaubat kepada Allah, Allah sudah ampuni dosa kita. Apalagi kita benar-benar mengerjakan taubatnya dengan sepenuh hati, insya Allah kita semua akan mengampuni dosanya. Ingat, Sayyidina Umar sering saya katakan, bukan orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, bukan dari lahirnya dia Islam, dia seorang Muslim bukan dari lahir, bahkan sangat benci kepada Nabi besar Muhammad SAW. Masuk Islam, bertaubat, berjanji diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama masuk surga. Benci banget. Saling bencinya apa? Kalau ketemu Rasulullah mau dipancung kepalanya, mau dibunuh Rasulullah. Tapi ketika masuk Islam, Allah ampuni dosanya, saking cintanya Allah kepada dia, dimakamin di tempat yang sama seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di ruangan yang sama. Lalu lantas kita, orang dari lahir dilahirkan sebagai seorang Muslim, orang tua kita Muslim, ilok kita gak mau minta ampun kepada Allah, dan ilok Allah gak ampuni dosa kita. Pasti Allah ampuni, tinggal kitanya saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini merupakan deskripsi juga. Apa katanya? Bunyi hadisnya, ana inda dhanni abdi bi falyazunna bi masya. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah itu bersama prasangka kita. Kalau kita berprasangka kita manusia yang paling banyak dosa, lantas kita tidak mau bertaubat, na'udzubillah waliyahzubillah, kelak kita mati dalam keadaan suhul khatimah. Tapi kalau kita berprasangka, walaupun dosaku banyak, ketika aku bertaubat kepada Allah, aku yakin Allah akan mengampuniku. Insya Allah, Allah akan ampuni kita. Jangan pula prasangka itu dibawa ke ranah yang negatif. Prasangka yang kita tanamkan di hati kita, bawa ke ranah positif. Insya Allah, Allah selalu membersamai kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab ini juga dijelaskan, ntar hari kiamat orang mukmin ditanya, apa tanyanya? Fa inna Allah ta'ala yaqulu lil mu'minin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang mukmin, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian menyukai, mencintai pertemuan denganku? Jangan pertemuan dengan bini aja yang teringat, pertemuan dengan Allah harus terngiang di hati. Fa yaqulu na'am ya rabbana, orang mukmin menjawab, ya wahai Allah, kami senang bertemu dengan Engkau. Fa yaqulu lima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, bertanya kepada kita, lima, kenapa? Fa yaquluna, maka orang mukmin, orang muslim menjawab, rajauna afwata wa maghfirataka, kami mengharapkan maafmu dan ampunanmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad wajabat lakum maghfirati,
maka kalian sudah mendapatkan ampunan. Bayangin begitu sayangnya Allah sama kita. Kita banyak dosa, hanya senang untuk bertemu sama Allah, hanya senang mendekati diri kepada Allah. Kata Allah, jauh sebelum itu aku ampuni. Dan ketahuilah, kita semua sudah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia mau surganya Allah, mau diijabah doa-doanya, tapi malas melakukan kebaikan, malas bertaubat, enggan bertaubat, enggan mendekati diri kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menjumpai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Tarjunan jannah. Kata Abdullah bin Mubarak, tarjunan najah wa lam tasluk tariqataha. Kalian pengen sukses, kalian pengen dapat surga, tapi kalian nggak mau menempuh jalan ke surga. Inna safinata la tadri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan, tidak berlayar di atas daratan. Kalau kita mengakui umat Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah, ingin dapat surganya Allah, tempuh jalan menuju surga. Jangan pengen surganya doang, tapi malas berbuat baik. Jangan pengen surganya doang, tapi malas bertaubat kepada Allah, jalani syariat Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggal. Ketahuilah, kita semua akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita menempuh jalan untuk menuju surga. Pertanyaan saya, sudah ditempuh belum? Kalau ada yang bilang sudah ditempuh, benar-benar sudah ditempuh, meragukan itu. Kalau saya nanya pun belum saya tempuh sepenuhnya. Maka dari itu, mulai sekarang kita tempuh bareng-bareng surganya Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi ta'ala. Jangan sesekali kamu mati atau mati satu di antara kalian atau salah satu di antara kalian mati dalam keadaan belum memperbaiki prasangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau belum memiliki prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya apa? Ya Allah, kok engkau begini sih sama saya? Kemana engkau selama ini? Kok rezeki saya mampet? Berprasangka begitu, mati kita. Na'udzubillah waliyazubillah. Itu jauhlah itu. Jauhlah dari kata surga. Maka dari itu hendaklah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi susah sih. Kalau ditanya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, pengen semua. Doa minta mati husnul khatimah aja tak pernah diaminin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ada semua makmumnya udah nguap aja. Wa afiatan bil jasad, wa ziyadatan fil adam, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Tidur gimana coba? Diamin aja kah? Enggak, gimana mau masuk surga? Mulai sekarang aminkan doa-doa Ustaz. Kalau kita nggak tahu artinya, aminnya nggak pelanan dikit. Kalau tahu artinya, jangan dikit aminnya. Terus Ustaznya baca taslim, kita amin-aminkan juga. Nasran suruh nasran bahwa nasirun, amin, kata Muhammad. Padahal Ustaznya baca taslim, bukan baca doa. Itulah hebatnya makmum itu ngerti nggak ngerti, ketika dia ngaminkan hajatnya yang dia ada pada hatinya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imam yang ngerti baca doanya salah, itu tetap diragukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang baca doa kok bacaannya majrur dibaca mansub, kok bacaannya mansub dibaja
uh, majzum dan lain sebagainya. Apa yang dibaca berat itu. Bersyukurlah mamang-mamangku sekalian dan saya, karena sholat sering menjadi makmum ketimbang imam. Kalaupun disuruh imam pada kabur semuanya. Nggak ada yang mau, apalagi imam subuh nunggu menghadang datang baru mau ini mulai saya. Kalau nggak ada yang nyumbut di belakang, kok berani masuk? Saya mah kagak mah, emang kagak mau dari semuanya saya. Itulah bersyukurnya sudah jadi umat Nabi Muhammad, ketika sholat jadi makmum pula, berjamaah pula, pahalanya gede, doanya diijabah. Ini bentuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan menuju surga. Kalau kita terpilih terus, insya Allah kita semua akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan antara orang yang rajin sholat ke masjid tidak pernah riak sama orang yang nggak pernah sholat ke masjid. Contoh antara saya sama Mang Ocat. Padahal saya nggak punya cicilan, Mang Ocat punya cicilan. Misalkan dia biasa saja, saya emang berusaha gerusuk. Kenapa rezekinya mantap? Kalau orang yang dekat kepada Allah sering jamaah, tulus, benar-benar ibtighai mardatillah, insya Allah walaupun masalah yang menerpanya banyak, tapi dia menghadapinya bukan berarti orang yang dekat sama Allah tidak ada masalahnya. Orang yang dekat sama Allah tetap ada masalahnya, tapi cara dia menghadapi masalahnya itu benar. Nah, sekelas Nabi, orang yang dicintai oleh Allah, Habibillah, kekasihnya Allah. Masalahnya banyak, ujiannya banyak, tapi dia menyikapinya. Coba kalau kita baru cicilan 1.500.000 kayak udah pusingnya, nauzubillah, punya utang sama orang sampai nggak negur lagi. Kenapa? Karena cara menghadapinya tidak. Kenapa bisa tidak tenang? Karena jarang mendekatkan diri kepada Allah, jarang berzikir, jarang sholat. Rasulku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu. Kata Allah, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, setiap kalinya sering dia baca, Allah ampuni dosanya. Tuh, yang banyak dosa, banyak-banyak istighfar. Jangan fotokopian amalan banyak, dikasih ustaz, ketemu ustaz ini minta amalan, ketemu ustaz ini minta amalan, ketemu kiai ini minta amalan, ketemu majangan ini minta amalan, istighfarnya kagak. Sholat 5 waktunya kagak, boro-boro amalannya mau mujarab. Sudah minta amalannya kan pula, ya papet. Na'udzubillah wa iyyazubillah. Amalan yang penting kita amalkan itu apa? Sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, ba'diyah maupun qobliyahnya, istighfarnya, zikir la ilaha illallahnya, tahmid tahlilnya, subhanallahnya, tasbihnya. Itu yang harus kita amalkan terus. Ini amalan doang yang banyak. Artinya gak tahu dikasih sama ajengannya apa, tahu bacaannya. Ya baik, amalin bagaimana? Coba kalau kita beristighfar banyak, bertahlil banyak, bertasbih banyak, bertahmid banyak, selalu minta, selalu berdoa kepada Allah, minta ampuni dosanya, dosa kedua orang tuanya, dosa guru-gurunya yang mengajarinya, dosa saudara-saudaranya. Insya Allah Allah ijabah. Itu amalan terbaik. Bukan berarti nggak boleh minta amalan, bagus. Silahkan minta amalan yang banyak. Tapi jangan fotokopiannya saja. Amalkan juga. Ini udah dapat fotokopiannya, taruh di rumah di lemari, nggak pernah dibuka sampai mati. Apa yang mau dipegang? Istighfar sedikit. Zikir habis sholat, baru imam assalamualaikum dia udah kabur dulu. Belum imam assalamualaikum ke kiri, baru ke kanan doang. Dia pergi dia.
Gimana kita mau menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan memperbanyak apa? Memperbanyak amalan-amalan kita, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Apa artinya? Kita semua dituntut untuk beristighfar kepada Allah, dan bukan hanya beristighfar saja, summa tubu ilaihi, lalu bertaubat kepadanya. Ini istighfarnya banyak tapi masih baik kerjain perbuatan yang enggak benar, percuma. Salat taubat tiap malam, salat taubat banyak-banyak, salat taubat tiap malam, salat taubat pagi masih baik, ngomongin orang ada di masjid masih baik, main gaple masih baik, sibuk sama urusannya sendiri. Apa yang terjadi? Percuma dia melakukan salat taubat. Kenapa? Salat taubatnya belum mencerminkan bahwa dia sudah benar-benar bertaubat. Harus benar-benar bertaubat kepada Allah dengan benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Kalau sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, "Idza tabal 'abdu min dzunubihi," apabila manusia bertaubat atas segala dosa-dosanya, anzalullah, maka Allah lupa hafazatahu dzunubahu, lupa akan catatan dengan apa yang telah ia lakukan berbentuk dosa. Wa anza zalika jawarimahu wa ma'alimahu, dan Allah lupa apa kejelekan yang pernah dia lakukan. Ingat, bertaubatlah kepada Allah. Ketika kita bertaubat, Allah lupa kalau kita pernah melakukan kesalahan. Saking apanya? Saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita dengan taubat kita. Jangan hanya ngaku bertaubat tapi besok paginya masih ngomongin besok paginya masih nyakitin hati Jangan sampai kita semua tergolong orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib, orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, tapi menyalakai dirinya sendiri. Jangan sampai sholat kita fawailul lil musallin, sholat kita celaka, sholat kita enggak diterima. Kenapa? Hanya sekedar sholat tapi batinnya tidak ikut sholat, tidak ikut serta mengimani Allah, tidak ikut serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sekali memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Allah tanpa merasa malu, tanpa merasa malas, tanpa merasa enggan. Kalaupun datang rasa malas, rasa malu tersebut, ingatlah kita semua hanya ciptaannya, bukan yang menciptakannya. Seharusnya yang dilakukan oleh yang dicipta adalah mengakui bahwa yang menciptanya adalah yang maha kuasa. Ingat, wa rabbukal ghafurur rahmah. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang pengampun dan memiliki rahmah. Maka dari itu, meminta ampunlah kepada Allah. Yang rambutnya sudah putih, yang giginya sudah mulai rontok, udah mulai copot, kumisnya udah mulai putih juga, ada tuanya, matanya udah 4 bukan lagi 2. Jangan khawatir akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jangan ledek, saya cuma mengingatkan. Jangan khawatir sama dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kenapa? Insya Allah ketika kita bertobat, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaghfirudz dzunuba
illallah, dan tidak ada yang mampu mengampun dosa-dosa manusia, dosa-dosa makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi manusia yang enggan bertaubat, manusia yang tidak tahu kedudukannya sebagai makhluk, manusia yang tidak tahu siapa Tuhannya. Saat kita mengetahui Tuhan kita siapa, maka harusnya kita melakukan apa yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ini ayat ini menjelaskan kepada kita dituntut sebagai seorang hamba untuk senantiasa menjaga diri kita dan selalu meminta ampun kepada Allah saja, dan selalu dituntut untuk bertaubat. Ingat, taubat itu mengembalikan fitrah kita sama seperti kita barulah lahir. Apabila kita jalani dengan baik, apabila tidak kita jalani dengan baik, buru-buru orang malamnya sholat taubat, terus istighfarnya banyak, sampai tasbihnya itu dibawa kemana-mana, tapi batinnya masih dengki, masih memiliki sifat hasud, masih memiliki sifat riya. Kemana kita meminta ampun? Percuma kita melakukannya. Apalagi yang nggak pernah zikir, yang nggak pernah sholat, jangankan berjamaah, sholat sendirian pun enggak. Itu udah jauh dari kata surga itu. Tipis banget antara dia dan neraka. Na'udzubillah wa niyadzubillah. Ingat, tidak ada satupun yang mampu menjadi seorang wali, tidak ada satupun yang mampu menjadi seorang nabi, dan tidak ada satupun yang mampu masuk surga kecuali dengan memperbanyak amal ibadahnya dan benar-benar mengerjakan ibadah hanya ibtigha'i mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sudah mengerjakan sholat saja belum tentu masuk surga. Kita sudah mengerjakan perintah Allah saja belum tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga belum tentu dapat rahmatnya. Ingat, Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, apa jawab Nabi Muhammad? Saya pun belum tentu masuk surga kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu, minta ampun kepada Allah. Ingatlah rahmat Allah itu wasi', sangatlah luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di hadis penutup. Kalau kita kaji setiap malamnya kurang lebih kita mengkaji itu atau mengaji 5 hadis setiap malam Rabu itu kalau belajar kitab hadis. Kenapa? Matanya satu, tapi penjelasannya banyak kait-kaitan hadis. Dan hadis yang kita baca banyak, luar biasa. Semoga dengan hatamnya kita arba'in ini kita semua menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih banyak mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, habis ini kita salat isya berjamaah, selesai ba'diyah kita baca tahlil pendek untuk mu'allif kitab, pengarang kitab dan penyusun kitab. Tujuannya apa? Kita ngalap baroh. Celakalah bagi seorang murid yang tidak pernah mendoakan gurunya, apalagi mempelajari kitabnya tidak pernah mendoakan sang pengarang kitab. Itu. Dari itu ntar habis sholat jangan bubar dulu. Kita selesai ba'diyah kita tahlilan pendek. Habis itu kita makan bareng-bareng. Insyaallah ada daging onta bojong. Onta empang. Karena ada punuknya juga itu. Demikian dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita baca doa bareng-bareng. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam
اللهم علمنا فهمنا سليمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar ya, habis isya.